Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kami yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami kelas 4 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang pertama dengan judul Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Adapun submateri pembelajarannya adalah memahami makna Quran Surat Al-Falaq. Memahami makna Quran Surat Al-Falaq. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu memahami Quran Surat Al-Falaq dengan benar. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, untuk memahami Quran Surat Al-Falaq, mari terlebih dahulu kita mengartikan Quran Surat Al-Falaq. Kita awali dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan, a'udzu, aku berlindung, birabbi, dengan Tuhan atau kepada Tuhan, al-falaq, yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Min artinya dari, syarri kejahatan, ma apa, khalaqa yang telah dia ciptakan. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Berikutnya ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa artinya dan, min dari, syarri kejahatan, ghasiqin malam, idza apabila,
waqab, gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa artinya dan, min dari, syarri kejahatan, an-naffatsati ini tukang sihir, fi pada, al-'uqad buhul-buhul tali atau ikatan ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul tali. Kemudian ayat yang kelima, wa artinya dan, min dari, syarri kejahatan, hasidin pendengki, idza apabila, hasad ia dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, demikianlah arti dari Quran surat Al-Falaq. Berikutnya adalah makna Quran surat Al-Falaq. Kita awali dulu dari A, identitas Quran surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Nama Al-Falaq diambilkan dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama. Quran surat Al-Falaq merupakan surat yang ke-113. Terdiri dari 5 ayat. Kemudian surat Al-Falaq diturunkan di Mekah, sehingga surat Al-Falaq tergolong kepada surat Makkiyah. Yang B, kandungan Quran surat Al-Falaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Al-Falaq ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terpelihara dari segala kejahatan. Quran surah Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang yang dengki. Apabila kita membaca Quran surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan tersebut. Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung. Nah, anak-anak Pak sekalian, dalam surah Al-Falaq ini Allah memerintahkan agar kita selalu berlindung kepadanya dari segala kejahatan, baik kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan pendengki, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Rasulullah SAW selalu membaca surat ini ketika beliau melakukan perjalanan. Kemudian yang berikutnya adalah
Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Jangan kita mencari perlindungan kepada selain Allah. Apalagi melakukan perbuatan syirik dengan memakai azimat, memakai raja, berlindung kepada pohon, dukun, dan lain sebagainya. Itu termasuk dosa besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, untuk latihan, silakan kalian tulis di buku latihan kalian dan dijawab yang rapi. Kemudian setelah selesai, serahkan kepada gurumu untuk dinilai. Soal pertama, menulis huruf hijaiyah dimulai dari titik-titik ke titik-titik. Soal nomor 2, agar pandai menulis huruf hijaiyah, kita harus selalu titik-titik. Soal nomor 3, al-falaq artinya titik-titik. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW sering membaca surat titik-titik ketika dalam perjalanan. Soal nomor 5, dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk titik-titik. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jangan lupa like, komen, dan share di akun-akun kalian. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.